Topik kita Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 399 9790 dan Anda juga bisa menyimak acara pagi ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Kapolsek KP Celukan Bawang AKP Gede Sudiana Esa. Selamat pagi Dan. Selamat pagi. Selamat pagi Dan, mungkin lebih dekat dengan mic-nya Dan biar lebih jelas suaranya untuk pendengar kita. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja Dan. Nggih, terima kasih juga atas undangannya, kegiatan yang rutin mungkin ya. Iya, setiap hari minggu, Sabtu. Setiap hari Sabtu kita laksanakan. Luar biasa. Dan sekarang dari Celukan Bawang lumayan jauh juga nih Ki ke Singaraja. Ya, lumayan. Kurang lebih 37 kilo ya. Iya, tapi jalur memang aman lancar Dan ya. Ya, untuk jalur memang rame tapi lancar. Jadi AKP Gede Sudiana Esos, Kapolsek Celukan Bawang, sudah berapa lama mungkin Dan di Celukan Bawang jadinya nih Ki? Jadi kurang lebih 2,5 bulan lah. Okay. Jadi terhitung tanggal 24 Juni 2025 kami ditugaskan sebagai Kapolsek di Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Jadi kadang-kadang masih penyebutan tuh Polsek KP3, jadi sekarang Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, berarti khusus di kawasan pelabuhan atau gimana nih Kinar? Jadi Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang membawahi 4 desa. Jadi Kecamatan Gerogga ini kan ada 14 desa, jadi 10 desa masuk Polsek Gerogga dan 4 desa masuk Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Jadi 4 desa itu dari barat mungkin Desa Pengulon, kemudian Desa Tinge-Tinge, Desa Celukan Bawang, dan Desa Tukar Semage. Oke, berarti 4 desa. Berarti paling sedikit dari antara kecamatan-kecamatan lain atau polsek-polsek lain tidak Nan jadinya? Iya, paling sedikit karena kami bergabung dengan Polsek Gerogga, berbagi dengan Polsek Gerogga gitu. Oke, tapi tanggung jawabnya kayaknya lebih besar karena ini pelabuhan langsung begitu Di ya? sana ada pelabuhan, kemudian ada objek vital nasional yaitu PT GEB atau PLTU Celukan Bawang. Jadi itu membuat juga menjadi atensi kami di Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Oke, baik. Bagaimana Dan selama 2 bulan mungkin di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang ini Dan, bagaimana Harkam Tipmas di sana mungkin? Ya, untuk Harkam Tipmas Sungkare masih kondusif, jadi mungkin dari sudah lama pendekatan dari Polsek Celukan Bawang maupun polsek yang lain terkait dengan Harkam Tipmas kan seperti yang tema saya ini jalin sinergitas. Jadi kerjasama dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada di sana sudah cukup baik berjalan, sehingga sampai saat ini Sungkare masih kondusif untuk Harkam Tipmas. Jalin kerjasamanya dalam bentuk apa biasanya dan bagaimana mungkin pendekatan dengan masyarakat Niki? Untuk kerjasama dalam hal ini tentunya terkait dengan keamanan ya. Jadi kami ada namanya patroli 3 pilar, yaitu melibatkan unsur TNI, kemudian dari Pol PP, kemudian dari kita sendiri dari Polsek, terus termasuk juga dengan potensi keamanan yang lain. Kalau di Bali kan ada keamanan di Sadat, yaitu Pecalang. Sering kita bergabung dalam pengamanan keagamaan. Di sana juga ada Banser dia. Jadi satuan keamanan dari masjid-masjid yang ada di sana. Jadi kemudian khusus di kawasan pelabuhan, inilah bedanya dengan polsek lain. Mungkin di sana juga ada beberapa satuan pengamanan yang lain. Jadi ada Angkatan Laut, kemudian ada Polair di sana, ada pos Polair baik itu dari Polres maupun pos Polair Polda. Termasuk di sana sering kita jalan dengan KSUP, kemudian dari Pelindo. Jadi banyaklah yang kita ajak. Kolaborasinya banyak berarti begitu ya. Siap, lumayan. Gimana dan sistemnya seperti apa kalau seperti itu di Celukan Bawang Niki? Kita melaksanakan kegiatan sinergitas itu
sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan kita. Artinya kalau patroli wilayah pelabuhan, khusus di kawasan pelabuhan, ya kami bergabung dengan Angkatan Laut, kemudian dengan KSOP, terus di sana juga ada rekan kita yang khusus jaga pelindu ada di sana, jadi gabungan dari Polres maupun dari Polsek. Jadi itulah yang sering kita ajak pas ada kapal datang, kemudian pengecekan orang-orang yang lagi kerja bongkar muat, jadi sering kita ajak jalan bersama. Oke. Dan mungkin kalau di Celukan Bawah ini kan heterogen begitu ya, berbagai unsur agama juga ada begitu. Nah, gaya komunikasi atau mungkin seperti apa dan pendekatannya apa, setiap minggunya ada simekrama atau apa sih namanya, berkumpul begitu atau sengaja mengumpulkan dari semua segmen atau seperti apa dan biasanya? Jadi pendekatan yang lakukan ya selaku Kapolsek di sana. Jadi pertama datang ke sana kan kita perkenalan memang pertama tujukan dengan pihak kecamatan dulu. Jadi kita karena ada di sana ada pimpinan kecamatan, kita komunikasi dengan Pak Camat. Kemudian setelah itu baru kita menyasar ke desa-desa. Jadi tentunya ke Pak Mekelnya ada di sana ada Bu Mekel satu. Jadi tukar Cimaga kebetulan Ibu Mekel. Jadi kita ke desa-desa, kemudian di sana perkenalan, terus membicarakan masalah situasi Kamtibmas di desa tersebut. Kemudian khusus Celukan Bawang saya sendiri punya inovasi lah. Jadi ini sudah dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan, saya ajak para kardus itu kopi morning di Polsek. Jadi mungkin saya rencanakan sebulan sekali atau seminggu sekali para kadusnya ini saya ajak kumpul-kumpul di Polsek bersama Pak Mekelnya ya, ngobrol-ngobrol ringan, kemudian kita mungkin dengan ajak santai gitu, ada beberapa aspirasi yang bisa kita serap, beberapa informasi yang disampaikan, termasuk kita bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi perintah pimpinan. Baik, dengan begitu karena yang lebih tahu masyarakatnya kan juga pihak kadus ini begitu, ya. Juga di desa Pak Kadus ini. Iya, apapun kan mungkin karena kadus yang langsung bersentuhan juga begitu. Terlepas polisi juga ada di sana, ada babinnya juga begitu ya. Tapi kalau untuk personilnya sendiri gimana, dan kalau di sana ini kayaknya banyak tugas yang mesti dilaksanakan di sana begitu. Iya memang betul. Jadi selain tugas pokok kan ada juga tugas-tugas lain yang kita laksanakan. Ya namanya kita kan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pimpinan. Jadi kita berdayakan personil yang ada, walaupun personilnya masuk sedikit tapi itu tidak menjadi halangan. Jadi kita berdayakan, kita bagi waktu, mereka tiap personil itu punya rencana kegiatan. Jadi untuk giat besok malamnya mereka sudah ngirim rencana kegiatan di grup Polsek itu. Jadi di grup Polsek ada grup khusus rencana kegiatan. Jadi mereka sudah tahu besok apa yang harus saya lakukan, kegiatan apa. Jadi sudah tersusun rencana kegiatannya. Iya, karena di KP Celukan Bawang juga ada objek vital dan ada pelabuhan. Apa nih dan tantangan yang dihadapi kalau untuk terkait dengan Kamtibmas ini? Ya, dengan adanya objek vital nasional, dalam hal ini PT General Energy Bali, yaitu PLTU itu, dan kegiatan di pelabuhan yang lumayan ramai karena di sana tiap hari ada bongkar muat. Khususnya, setiap hari biasanya? Iya, ada semen. Di sana juga ada tonasa yang di sana pengantongan semennya di sana. Jadi dengan begitu kan pasti banyak orang yang bekerja di sana. Artinya heterogen ya, bukan orang-orang sana aja, tapi memang kebanyakan tenaga kerja bongkar muat itu dari sana. Jadi tantangannya kita memang harus selalu siap kapan saja, kan bisa jadi terjadi insiden atau apa. Jadi ya kita antisipasi dengan melakukan kegiatan preemptif maupun preventifnya kita jalankan. Apa dan yang biasanya pengecekan, karena apalagi ya ini kan jalur, bisa saja ada yang hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Pengecekan hal-hal seperti itu seperti apa dan biasanya kalau di KP Celukan Bawang? Jadi kita kalau preemptifnya kita melakukan penyuluhan biasanya. Jadi di sana kan ada aturan sendiri yang dikeluarkan oleh Pelindu. Jadi
apa-apa yang tidak boleh dilaksanakan, apa yang harus dipatuhi di kawasan pelabuhan itu sudah ada di sana. Jadi kita sebagai unsur pengamanan di wilayah pelabuhan wajib juga mengecek. Artinya TKBM ini atau tenaga kerja bongkar muat ini sudah memakai APD yang betul apa tidak. Kemudian di sana juga ada larangan memancing atau mandi di areal dermaga itu. Jadi kita sampaikan itu kepada preemptifnya, kita sampaikan kepada tenaga kerja di sana. Kemudian preventifnya kita melaksanakan patroli. Jadi itu sudah dilaksanakan, sudah mematuhi aturan yang ada di sana, pendak. Jadi kita laksanakan patroli bersama dengan tentunya dengan stakeholder yang di sana yang saya sampaikan tadi itu. Baik. Kalau membahas Kamtibmas juga, karena ini kan mengingat wilayah pelabuhan dan kawasan industri dan ya, apakah ada mungkin potensi kerawanan khusus yang mungkin menjadi perhatian juga dari pihak kepolisian di sana? Ya tentunya kalau industri ini kan biasanya rawannya kadang-kadang kita antisipasi pencurian. Jadi di sana juga banyak gudang-gudang semen, kemudian kendaraan yang dipakai juga banyak di sana. Jadi kita laksanakan itu patroli itu, pencegahan preventifnya. Dan sementara di sana kan sudah terpasang beberapa CCTV yang rata-rata juga masing-masing kantor sekarang sudah ada CCTV-nya, kemudian ada penjaganya, ada penjaga malam, ada security-nya. Jadi kita juga sering komunikasi dengan security di sana, sampaikan pesan-pesan Kamtibmas seperti apa dalam menjaga lingkungannya. Jadi kalau masing-masing sudah aman lingkungannya, otomatis kan secara di keseluruhan aman. Gitu. Nah, tapi bagaimana dan mungkin cara mengevaluasinya begitu seperti apa, dan keberhasilan yang mungkin tadi dikatakan banyak hal yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian menjalin kerjasama, mungkin tadi ada coffee morningnya selama 2 bulan ini gimana Dan? Ya kita evaluasi dengan melihat laporan masyarakat biasanya. Artinya kalau tidak ada laporan kehilangan, tidak ada laporan kejadian ke Polsek, ya setungkare berarti semua stakeholder yang ada di sana menjalankan kegiatannya, tugasnya sesuai dengan tupoksinya mereka, sehingga situasi menjadi aman. Tapi selama ini tidak ada laporan berarti Dan? Belum ada, setungkare. Aman ya. Dan tapi kalau untuk di pelabuhan begitu kan tantangan terkait pekerja luar begitu mungkin, atau mobilitas tinggi juga, ini juga berpengaruh pada situasi Kamtibmas kan Dan ya. Nah ini yang mungkin diperlukan sinerginya. Bagaimana keterlibatan mungkin dari pihak pekerja di sana, atau mungkin mengandalkan ada siskamlingnya kah di pelabuhan sana, atau bagaimana Dan? Jadi untuk di lingkungan kawasan pelabuhan mereka sudah punya security masing-masing. Jadi artinya yang jaga 24 jam itu sudah ada dari masing-masing. Jadi kita tinggal komunikasi pada saat patroli. Jadi kita kan ada patroli barcode namanya ini. Jadi kita taruh barcode juga di pelabuhan itu. Jadi patroli barcode ini kita bisa mengecek anggota itu betul patroli ke sana enggak, karena dia harus scan barcode di sana. Jadi itu langsung connect ke Bakop dan ke Polda. Jadi ketahuan kalau anggota artinya ngirim laporan patroli tapi enggak ke sana akan ketahuan. Jadi kita sudah tempatkan 4 barcode di wilayah Polsek Nukan Bawang, sehingga itulah yang dilaksanakan patroli oleh anggota kita di sana. Oke, baik. Tapi kalau untuk di desa-desa sendiri seperti apa Dan? Kalau desa-desa di sana kan sudah ada Pak Babin. Jadi Pak Babin ini dia masuk dalam grup WA di pemerintahan desa masing-masing. Jadi jika ada hal-hal yang terjadi di desa itu, pasti Pak Babin lebih dulu tahu. Karena di sana ada kadus, ada kepala desa dan masyarakat yang lainnya. Sehingga Babin langsung menyampaikan ke saya atau langsung di grup.
Oke, dan tadi dikatakan semua terhubung dengan WA group begitu. Nah, Ya, bagaimana sangat membantu. bagaimana mungkin memanfaatkan teknologi media sosial saat ini atau kolaborasi seperti itu untuk masyarakatnya juga, apakah ada ikut grupnya atau bagaimana ini, dan Eh, atau mungkin media sosial begitu yang Biasanya media diaktifkan? sosial yang Ha-ha. masyarakat. Jadi kalau ada kejadian tuh masyarakat lebih cepat di-upload di medsos masing-masing itu. Mm-mm. Ya, kayak dulu pernah ada orang yang diduga akan mencuri babi pertama-tama saya di sana, langsung kelihatan di medsos itu. Eh, dan itu sudah langsung kita tindak lanjuti. Oke lah, berarti pihak kepolisian juga harus melek di media sosialnya juga berarti ya, dan ya. Iya, kami punya anggota yang khusus untuk apa namanya, mengecek Memantau medsos begitu. itu. Oke. Jadi selain itu juga mengupload kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan di wilayah Polsek ini. Oh, baik. Tapi terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam menjaga Kaptibas mungkin, dan seperti tadi dikatakan dulu pernah mungkin ada akan begitu mungkin kecurigaan begitu. Ya, Masyarakat lebih cepat menguploadnya dari mungkin pelaporannya bagaimana begitu. Apakah masyarakat ada yang melaporkannya dulu kah, atau komunikasi dengan babinnya begitu, atau seperti apa, Nan? itu langsung komunikasi dengan Pak Babin. Jadi Oke. kebetulan Pak Babin ada di desa, jadi langsung Pak Babin komunikasi membantu menyelesaikan di sana. Baik. Kalau penyelesaian kalau terjadi hal-hal seperti itu gimana biasanya, dan apa musyawarah kah atau bagaimana biasanya, dan kalau di Eh, desa? jadi untuk penyelesaian jika terjadi permasalahan, setiap saya kunjungan ke desa, ketemu dengan Kadus, dengan Pak Mekel. Jadi jika ada permasalahan di desa, sepanjang itu tidak pelanggaran pidana yang berat atau hanya kesalahpahaman, silakan selesaikan di desa. Dan di desa kan ada Babin Kamtibmas, ada perangkat adat, ada Babinsa. Di sana juga Babin Kamtibmas kan punya program penyelesaian masalah, problem solving dia di sana. Kemudian ada Cipandu Beradat. Jadi sepanjang itu hanya pelanggaran ringan dan bisa diselesaikan di desa, silakan selesaikan di desa. Jadi tidak perlu ke polsek lagi. Oh, Jadi baik. kalau di desa nggak selesai, dibawa ke polsek. Di polsek pun kami lihat permasalahannya seperti apa. Kalau itu kira-kira bisa selesai dengan cara keluargaan, ya kita cara keluargaan. Tapi kalau itu menyangkut pidana yang berat sampai penganiayaan berat sampai mengakibatkan luka berat atau meninggal, ya kita lanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Baik, baik. Dan kita juga akan undang pendengar, dan ya ini ada yang ingin ikut bergabung juga, pendengar kita di 24644 ataupun di WhatsApp-nya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan bersama Kapolsek KP Celukan Bawang, AKP IGD Sudiana SOS, membahas jalin sinergitas dalam menjaga Harkaptibmas di wilayah Polsek KP Celukan Bawang. Bukan hanya di Celukan Bawang, mungkin Anda ingin menyampaikan terkait dengan Harkaptibmas, Anda bisa bergabung juga bersama kami. Pendengar kembali menghubungi di line telepon kami di 24644. Oke, terlalu lama ya ini menantikan Niki ya. Iya, dicoba lagi pendengar Pro 1. Tadi terputus Niki di 24644. Kita membahas jalin sinergitas dalam menjaga Harkaptibmas ini di wilayah Polsek KP Celukan Bawang, dan terkait dengan bersama kepolisian ini yang dibutuhkan mungkin sinergitas dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat sendiri ya. Kita bergabung bersama pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Anggas. Ya, sehat Iya, selalu. sehat Selamat pagi selalu. Pak Kapolsek Celukan Bawang. Selamat pagi Pak Anggas, salam sehat selalu. Sehat selalu. Tetap semangat. Tetap Ya. Semangat, Semoga Pak. RI tetap jaya di udara. Terima kasih banyak Pak Anggas. Silakan. Ya, begini Pak. Ini kan saya di mana-mana juga kan semua di pelosok sampai masuk ke semua kecamatan tingkat di beberapa yang dia survei bersama teman-teman di Bali. Jadi para aktivis juga sama LSM semua kinerja daripada polisian ini adalah sangat diapresiasi dengan masyarakat. Pertama, satu tentang keamanan. Karena
di sana juga di setiap desa itu sudah ada telinganya Pak Kapolres, matanya Pak Kapolres atau Polres Buleleng, Kapolres Buleleng sekarang yang di sini mulai Babin dan Kapolseknya, yaitu sudah dipasang di setiap desa. Bahkan Babin ini sudah bersinergi juga dengan kepala dusun, kepala lingkungan, dan protokol pastinya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pasti dia sudah tahu, mengantongi identitas siapa kira-kira yang sering membuat kriminal, siapa yang orang ini seperti apa. Karakternya sudah diketahui, minimal 75% sudah diketahui para Babin. Jadi dimudahkan untuk, cuman keamanan ini kan sebetulnya ini kan bukan ditujukan kepada polisian saja. Jadi biar dipahami juga masyarakat. Jadi keamanan ini tanggung jawab kita bersama, terutama polisi juga bagian daripada masyarakat karena polisi juga punya keluarga. Dia harus peduli juga dengan keluarganya. Nah, kan gitu. Jadi selama dia tugas hanya 12 jam sampai 20, tidak bisa lah sampai 24 jam. Itu tugas pokoknya itu akhirnya masyarakat harus bersinergi selama sekarang itu. Nah, untuk sisi keamanan, saya kan sempat juga mengusulkan kepada Pak Kapolres Buleleng agar di setiap desa itu dibangun kembali pos kamling yang seperti dulu. Dan pos kamling itu diperuntukkan untuk keamanan. Ya bisa duduk bersama di sana, koordinasi dengan Kucala, Limas, apalagi sekarang ada Bakamda, dan para Babin juga di sana bisa bersinergi dengan tokoh masyarakat yang untuk mengamankan wilayahnya masing-masing di sana tempat kumpul. Jangan dipakai tempat mentuakan, ini jangan. Ini sebetulnya kan kelihatan adat harus tegas itu. Begitu nanti ada pos kamling dipakai tempat untuk yang lain-lain ya harus tegas menyampaikan. Itu. Nah, kenapa begitu? Karena di zaman sekarang ini kan banyak sekali. Jadi preman itu berkedok ormas gitu. Jadi ini ya harus antisipasi. Anak muda sekarang tek-tekan itu kan tidak cukup polisi aja mengawasi itu. Tidak cukup, harus masyarakat juga, harus pecalang juga. Kalau mau peduli dengan lingkungan kita yang aman dan nyaman, harus kita bersinergi dan kerjasama. Tapi tidak boleh menjustis, tidak boleh menghakimi. Itu wewenangnya semua tugasnya daripada kepolisian. Ini sifatnya kita partisipasi untuk mengamankan wilayah kita masing-masing. Yang kedua, jadi tindakan kepolisian itu selama yang saya amati di sini benar-benar sudah sesuai dengan SOP. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolsek, begitu ada katakanlah permasalahan yang bisa diselesaikan secara keluarga, secara persuasif ya mungkin cukup sampai di desa saja. Nah, tetapi kalau memang itu berat mungkin permasalahannya kan, jadi seperti Bapak Kapolsek pasti dia akan nanti berkoordinasi dengan pimpinan seperti apa nanti langkah selanjutnya dan berusaha koordinasi dengan aparat setempat. Nah, kan itu dulu. Nah, jadi ada juga masyarakat yang menilai gitu. Ketika nanti anaknya atau keluarganya melakukan suatu kriminal yang sudah tentu adalah tidak bisa selesaikan secara kekeluargaan, dipaksa untuk nanti dia biar tidak sampai diproses hukum. Ini kan sebenarnya kan keliru. Nah, makanya di negara kita, negara hukum ini mestinya keluarga siapapun punya kalau dia mengerti tentang regulasi dan hukum, tolong sampaikan dampak sebelum dia berbuat harus pikirkan dulu. Jadi dampak nanti akan akibatnya setelah kita berbuat. Itu mestinya disarankan kepada pihak keluarga. Baru nanti keluarga tersebut atau mungkin anak muda ini biar bisa dia berpikir sebelum dia berbuat. Jadi jangan sampai nanti di titik belakang polisinya dibilang memihak dulu. Ini sering saya temui di masyarakat. Hasil bilang saya di masyarakat sama teman-teman. Padahal dia menyalakan SOP sesuai dengan perintah kerja. Jadi itu yang saya dapatkan. Makanya saya sangat kasihan juga, sangat benar-benar sangat apresiasi ketindakan polisi cepat dan memang cepat koordinasi dan berbaur dengan masyarakat. Ini yang saya harapkan ke depan. Nah, itu aja saran saya dari saya sendiri sebagai masyarakat. Mudah-mudahan nanti kerja Bapak Kapolsek Pelamawan sesuai dengan lingkungan di sana adalah lingkungan yang sedikit agak kumuh, mungkin Bapak harus ekstra karena di sana siapa sih tidak tahu di sana tukang bawang itu gampang sering masuk dari luar. Dan kembali yang tidak tahu perlu ekstra hati-hati dan kerjasama dengan masyarakat. Sakti. Terima kasih banyak Pak Anggas sudah ikut bergabung juga. Banyak hal yang menjadi perhatian juga ya. Nah, ini yang mungkin dibutuhkan juga ya Pak Kapolsek hal-hal seperti ini. Makin banyak masyarakat seperti Pak Anggas nih kayaknya
kita makin solid begitu mungkin. Betul. Satu penelpon lagi Pak Kapolsek, kita Iya, sapa dulu di line teleponnya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Astawe. Tahu yang bungkulan. Nggih, durus-durus Bapak. Bapak Kapolsek tukang bawang ya. Nggih. Siap. Silakan bawang Pak Astawe. Selamat bertemu Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Ini sampun ini masalah narkoba dan lain-lainnya itu ya sebenarnya perlu juga kita tangani dengan serius dengan rasa kebersatuan, rasa kebersamaan dari masyarakat sampai ke petugas gitu. Nah, Tiang harapan begini nih. Mungkin Tiang bertanya sedikit, apakah tugas TNI dengan Kapolri itu bagaimana? Kan sudah jelas ya topoksinya. Seperti Orde Baru kan dibilang ABRI gitu. Nggih. Termasuk dengan Polri masuk ke sana kan gitu. Nah, tidak sampai niki. Kemarin kita juga bertanya, dari mana sih datangnya narkoba atau barang-barang terlarang ini gitu. Nah, siang kalau mendengar berita-berita di pusat itu sering melalui perbatasan antar negara, misalnya Malaysia dengan Indonesia, Singapura dengan Indonesia, berarti Filipina dengan Indonesia. Sudah begitu Timur Leste dengan kita. Nah, sekarang yang bertingan di tugas tupoksi TNI itu kalau bisa di daerah-daerah demikian, sehingga masalah narkoba itu tidak fokus kepada Bapak Kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukumnya dan lain-lain. Nggih. Nah, untuk yang sudah lolos masuk ke dalam negeri kita begitu, itu yang harapkan dari kepolisian lah yang menangani masalah-masalah itu sampai hukum pidananya. Tapi kalau sudah dilaksanakan seperti penambahan tenaga TNI yang ada di perbatasan-batasan seperti Kalimantan Utara dengan kita, itu kan sering terjadi problem-problem ya. Apa itu memang barang terlarang disunupkan atau bagaimana gitu. Nah, untuk yang sampaikan di sini, harapan yang sini mungkin apa yang sampaikan misi bisa dikoordinasikan kepada semua pihak sehingga mengerti tupoksi kita begitu. Karena kalau tidak salah tentara itu kan menjaga negara dan kesatuan bangsa kita. Jangan sampai ada yang kembali sebagai penjajah kita benarnya. Nah, untuk itulah sekarang kalau polisi tentara itu kurang tenaganya, harus diperhitungkan begitu sehingga masalah penyelundupan barang bukan narkoba saja gitu ya. Mungkin yang lain-lainnya sehingga fokus TNI yang menangani setelah tertangkap itu disampaikan kepada polisi begitu. Menurut yang begitu sehingga terutama masalah ini narkoba ini gitu. Kalau narkoba ini sudah merusak, bagaimana kita bagaimana ke Indonesia mas tidak mungkin tercapai kalau masalah narkoba ini masih tetap kita tangani dengan biasa-biasa saja. Sekian. Om Santi. Om Santi Om. Terima kasih banyak Pak Astawe di Bungkulan ya, sudah ikut bergabung juga. Niki yang sudah ikut telepon. Pak Gusti yang tinggal-tinggal dicoba telepon kembali. Niki Pak Gusti yang tinggal-tinggal dari tadi Niki sudah telepon terus ya kan. Apalagi kalau tinggal-tinggal Niki kan wilayahnya juga nggih. Baik, kita sapa dulu Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Selamat pagi Pak Gusti. Salam kenal. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Gusti Kapolseknya Pak Gusti niki berarti tinggal-tinggal ya? Iya, betul. Karena Bapak Kapolsek ketiga memulai 4 desa Pak. Tinggal-tinggal Pengulon, Pendong dan Tukar Sumati. Nah, itu ya. Iya. Ini sekedar masukan Bapak. Saya Gusti Nyaman Surya, alamat desa Tinggal-tinggal Dauh Perdesa. Ya.
Apa yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Bapak, baik Babinnya sudah berjalan sesuai dengan harapan kami selaku masyarakat. Kayak gitu ya? Nggih, nggih. Sudah dijalani sesuai dengan harapan saya selaku masyarakat. Akan tetapi kami dalam hal kewenangan kan tidak punya, Pak. Di sini ada masukan sedikit, Pak, sebagai bahan kajian Bapak Kapolsek. Beberapa generasi muda kami pun tidak akan menyalahkan, Pak, karena pengaruh umur juga gitu ya. Anak kecil paling SMA itu knalpotnya dibuka, Pak. Prong. Oh, nggih, nggih. Kalau malam kami tidur sudah datang dia jam 1 kan datang dari bermain di kemana atau di mana. Lalu knalpot itu bisa bangun saya, Pak, oleh karena knalpotnya brong itu, Pak. Tolong Pak disikapi dengan Babinnya di mana sih bengkel tempat dia memasang knalpot brong tersebut itu, Pak. Termasuk bapak ibunya juga harus mengawasi anaknya. Kayak gitu ya. Kalau saya langsung bergerak atau bertindak nanti dia ketersinggungan, Pak. Gitu, Pak. Itu masukan dari Tiang, dan Tiang sudah memberikan motivasi penuh kepada Bapak Kapolsek, termasuk jajarannya sudah berjalan sesuai dengan harapan saya selaku. Begitu aja dulu masukan saya, Pak. Nggih, Pak Gusti. Terima kasih. Kurang lebihnya saya menyampaikan kalau Bapak Tiang sendiri tidak lupa mengucapkan maaf dan Tiang akhiri dengan Krama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Om. Sukses sama pisan niki Pak Gusti. Nah ini langsung dari masyarakatnya begitu ya, sudah aman katanya niki Pak Kapolsek sesuai dengan harapan masyarakat juga. Namun masih ada mungkin nanti ditanggapi nggih Pak Kapolsek ya. Kita jeda dulu pendengar Pro 1. Nanti akan kita minta tanggapannya langsung niki dari Kapolsek Celukan Bawang AKP Gede Sudiane S. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1. Informasi dan inspirasi. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Jalin sinergitas dalam menjaga Harkamtibmas wilayah Polsek KP Celukan Bawang. Kita masih membahasnya bersama Kapolsek Celukan Bawang AKP Gede Sudiana Esos. Pak Kapolsek, tadi pendengar kita juga banyak yang sudah bergabung begitu Ya, nggih? betul. Mungkin bisa ditanggapi dulu niki Pak Kapolsek, ada Pak Anggas, ya. Kemudian ada Pak Astawe, juga tadi wonten Pak Gusti. Terus silakan dong niki. Nggih, terima kasih. Pertama-tama mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh beberapa penelpon. Yang pertama Bapak Anggas, jadi terima kasih Pak atas apresiasi yang diberikan pada kami kepolisian terkait dengan pelaksanaan tugas. Apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin yang saya tangkap, yang pertama masalah siskamling Pak ya, bagaimana mengaktifkan kembali siskamling. Jadi sebenarnya di tiap desa atau lingkungan atau dusun di sana sebenarnya sudah ada siskamlingnya. Dan kami dari kepolisian itu setiap tahun menjelang Hari Bayangkara itu biasanya ada lomba siskamling. Jadi yang dilaksanakan sampai tingkat pusat. Jadi kita di tingkat Polsek tentunya menyiapkan perwakilan dari Polsek siskamling mana yang akan kita ikutkan lomba. Nah, inilah kadang-kadang kita, termasuk kita sendirilah, kalau belum ada kejadian kadang-kadang kita belum tanggap. Begitu ada kejadian baru kita sama-sama jaga sama. Jadi, tapi ini tetap menjadi tugas kami dari unit Binmas. Di Polsek kan ada unit Binmas untuk selalu mengarahkan masyarakat untuk kembali aktif dalam siskamling, termasuk pemanfaatannya seperti tadi, jangan sampai dimanfaatkan untuk tempat hal-hal yang tidak bagus, jadi yang kurang pas. Jadi termasuk Pak Anggas ini akan kami tindak lanjuti, kita akan gugah kembali di masyarakat untuk pelaksanaan siskamling ini. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau memang bisa diselesaikan di luar pengadilan, nggak sampai pengadilan, kita akan selesaikan. Walaupun itu sudah di Polsek, proses sudah berjalan, namun jika ada kesepakatan, karena kami punya payung hukum, itu ada Perpol 08 terkait dengan penyelesaian perkara dengan sistem restoratif justice. Jadi kalau unsur-unsurnya terpenuhi, baik itu syarat formal maupun material yang terpenuhi, kita akan laksanakan seperti itu. Sehingga penyelesaiannya itu endingnya tuh bagus, jadi tidak ada dendam. Jadi sama-sama enak, sama lega penyelesaiannya. Jadi itu yang kami laksanakan. Kemudian dari Bapak Astawe ya Pak Astawe ini terima kasih Pak, sangat aktif juga. Begitu juga Pak Anggas, Pak Astawe ini setiap kami interaktif, beliaunya itu pasti ikut berpartisipasi, memberikan sumbang saran.
ataupun kritikan yang sifatnya membangun, yang itu yang betul-betul sangat kami perlukan sehingga untuk kedepannya menjadi motivasi kami dalam pelaksanaan tugas. Jadi Pak Astawa ini menyoroti terkait dengan narkoba ya. Jadi mungkin Pak Astawa kemudian pendengar sekalian semua sudah tahu gimana penegakan narkoba di Buleleng. Jadi Bapak Kapolres kita yang sekarang ini sangat-sangat berperang dengan narkoba, bahkan puputan beliau sering bilang. Bagaimana menyelamatkan generasi muda kita untuk masa depannya, jangan sampai bersentuhan atau terindikasi sebagai narkoba, baik itu sebagai pemakai maupun pengedar. Nah, untuk yang kami lakukan di tingkat Polsek, jadi kami sebagai penyantangan dari Polres juga, walaupun di kami tidak ada sat narkobanya, unit narkobanya, jadi kami melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan melaksanakan tes urin jika mencurigai masyarakat atau anak muda sebagai pengguna narkoba. Jadi tiap minggu kami laksanakan tes urin. Jadi semua polsek melaksanakan. Bahkan ada yang dalam seminggu ada sekali, 2 kali, bahkan lebih. Tergantung pengembangan di lapangan. Jadi tes urin ini kalau kami temukan positif, kami akan koordinasikan dengan Sat Narkoba. Tentunya di sana kalau tidak ditemukan barang bukti, kami akan bantu koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten untuk dilaksanakan rehab. Jadi saya himbau kepada masyarakat semua, jangan takut melaporkan saudara, walaupun saudara, kemudian siapapun yang diketahui memakai narkoba. Jadi silakan disampaikan ke Pak Babin atau ke Pak Kapolseknya sendiri, kami pasti akan tindak lanjuti. Jadi anggota kami lapangan, khususnya dari unit Reskrim, selalu berbekal test kit ya. Jadi setiap saat menemukan masyarakat yang kira-kira ada indikasi, ada tanda-tanda sebagai pemakai, kita lakukan tes urin. Dan tujuan kita utama kita tes urin itu bukan untuk memenjarakan mereka itu. Bagaimana kita menyelamatkan mereka sehingga dengan adanya kegiatan ini kita mengharapkan dampak yang akan timbul nanti. Artinya dengan kita intent melaksanakan, seluruh polsek melaksanakan, tentunya orang akan berpikir untuk memakai narkoba di Buleleng. Kalau pemakai nggak ada, artinya ibarat orang jual beli, pembelinya tidak ada, otomatis kan penjualnya akan berkurang dia atau kan malihkan ke tempat lain. Jadi terima kasih Pak untuk giat narkoba ini, itu yang kami lakukan di semua polsek ya, termasuk Polres yang tentunya sebagai tulang punggung penegakan hukum terkait narkoba. Kemudian terkait dengan tugas pokok yang tadi disampaikan, memang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu tugas pokok Polri tadi yang disampaikan Bapak, yaitu di pasal 13-nya itu pertama menjaga harkat primas, kedua penegakan hukum, dan ketiga sebagai pelayan, pelindung, dan pelayan masyarakat. Nah, ini terkait dengan rekan TNI, tentunya kami melaksanakan sinergitas. Jadi tentunya mereka rekan kita juga punya kebijakan tersendiri, perintah tersendiri dari kesatuannya. Tapi di lapangan kita tetap bersinergitas tergantung situasi yang ada. Jadi seperti tema sekarang yang saya buat ini, jalin sinergitas ini memang nyambung lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anggas maupun Pak Astawa ya. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik, tentunya apa yang menjadi harapan kita akan bisa tercapai. Kemudian yang terakhir nih dari Pak Gusti, terima kasih Pak Gusti Nyoman Surya. Jadi partisipasinya kebetulan wilayah Tinggi adalah di bawah wilayah hukum Polsek kawasan Pelabuhan Telukan Bawang. Jadi Pak Gusti menyampaikan apresiasi kepada kita kepolisian dan menyampaikan sarannya terkait dengan knalpot brong ya. Jadi knalpot brong ini memang sangat mengganggu ya, apalagi malam hari. Biasanya ini di modif seperti ini cenderung dipakai untuk balapan biasanya. Kadang-kadang tidak balapan pun kita kira balapan karena
mereka sering ngetes kalau sudah pasang knalpot baru pasti ngetes dan itu sangat berbahaya. Nah, kami dari kepolisian kami tetap melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan, kemudian kepada para babin kami sudah sampaikan. Silakan pendekatan kepada keluarga. Jadi jika ada ditemukan anak muda atau masyarakat memakai knalpot brong, datangi, didata, kemudian disuruh copot, ganti dengan knalpot Biasa, standar. yang standar lah. Dan itu kami minta divideokan, dibuatkan surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulang lagi. Nah, harapan kami dari kepolisian, peran serta dari masyarakat dalam hal ini orang tua. Jadi mungkin orang tua, karena orang tua yang melekat dengan masyarakat, dengan putra-putranya ini. Jadi kalau memang anaknya dilihat pakai knalpot dah gini, berarti kita harus sudah berpikir ke depan. Kira-kira dengan mengganti ini apa tujuannya mengganti ini? Apakah sekedar untuk gini atau sampai ada arah ke indikasi balapan? Jadi harapan kami per orang tua juga ikut, jangan malah sebaliknya mendukung gitu. Bangga merasa anaknya pakai knalpot brong gitu. Jadi mohon didukung anggota kami yang ada di lapangan. Dalam hal ini Pak Babin, mungkin ada dari Samapta yang melaksanakan patroli. Jadi kami minta dukungannya sehingga ini bisa berjalan. Jadi Pak Nyoman terima kasih. Kalau memang Bapak ada melihat atau mengenal siapa yang mengenal knalpot brong di wilayah Tinggi-Tinggi khususnya Pak, karena kami bisa langsung laksanakan ini, mohon disampaikan pada Pak Babin Tinggi-Tinggi. Nanti Pak Babin pasti lapor ke Tiang, nanti Tiang akan sampaikan atau kita dampingi untuk pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak. Atau mungkin Pak Gusti kalau nggak enak sama tetangganya langsung sama Pak Kapolseknya saja, boleh. nanti biar langsung ditindak gitu ya kan. Biasanya Nggih. kalau tetangga sendiri yang memberitahu, nanti ada masalah lagi. Kadang-kadang itu udah nggak enak. Nggak enak ngasih taunya gitu mungkin Dan Pak. kita akan lindungi, kita nggak akan sampaikan siapa yang melaporkan, kita akan lindungi. Jadi kalau silakan bisa sampaikan ke Pak Babin langsung mungkin, atau langsung ke Tiang juga boleh Pak. Baik, dan tadi juga Pak Kapolsek juga menekankan sebenarnya pentingnya peran orang tua begitu. Iya. Tapi kadang-kala seperti kata Pak Anggas tadi, orang tua malah melindungi anaknya. Pak, minta tolong agar tidak diusut atau agar tidak diproses Diproses, ya. hukum begitu. Nah itu yang dilemanya sebenarnya polisian berarti ya Pak ya. Iya, makanya kami itu dalam melaksanakan tugas kan ada 3 itu, preemptif, preventif, dan represif. Iya. Jangan sampai ke represif lah. Kalau preemptifnya kan itulah penyuluhan, kita melalui unit Bimas, Pak Babin, untuk menyampaikan kepada potensi masyarakat yang ada di masyarakat, itu anak-anak muda, ke masyarakatnya, atau melalui kepala dusunnya, terkait dengan keamanan. Keamanan itu kan bukan pencurian kriminal aja, termasuk ini. Ini kan salah satu pemicu juga kalau memang, dan ini kan membahayakan lah, arti selain mengganggu warga sekitar, kalau ini dipakai di jalan, trek-trekan atau lewat ke gang tuh dilempari sama orang kan bisa terjadi seperti itu. Jadi itu yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Menimbulkan keresahan juga. Nah kalau membahas anak muda begitu, apakah ada keterlibatan mungkin Pak anak muda atau pemuda Karang Taruna mungkin kalau untuk di Celukan Bawang seperti apa? Mungkin karena ini menjalin sinergitas begitu, sinergitas dengan pemuda-pemuda bagaimana Pak untuk menjaga Harkam Tipmasnya juga? Jadi untuk anak muda kami kebetulan di wilayah kawasan Celukan Bawang ini 4 desa ini untuk tingkat sekolah kami masuknya melalui sekolah. Ya. Kebetulan kalau di 4 desa ini sekolah yang agak dewasanya ada SMP. SMP ada 2. Jadi kami dari unit Bimas, kemudian dari Polsek, dan saya rencananya akan melaksanakan kegiatan ke sekolah menjadi pembina upacara. Kemarin sudah terlaksana, yaitu kalau di tingkat SD babin-babin kami, kadang Pak Kanit Bimas yang masuk ke sekolah. Nah melalui kegiatan itulah kita sampaikan
terkait dengan lalu lintas, kemudian perilaku menyimpang, jadi termasuk narkoba juga kita sampaikan di sana. Kemudian terkait dengan Karang Taruna, jadi kami lihat di wilayah kami itu sudah bagus berjalan. Di sana ada dirangkul dalam organisasi seni, jadi mereka melaksanakan kegiatan kesenian dan budaya, yaitu latihan menggamel, ada menari. Jadi saya sangat apresiasi kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga waktu untuk nongkrong-nongkrong di jalan itu jadi berkurang ya nih ya. Jadi dengan disalurkan ke hal-hal yang positif. Begitu ya. Yang penting kegiatannya yang positif ini yang lebih Iya. banyak begitu. Jadi untuk yang negatifnya tidak ada waktu untuk itu Nggih, begitu betul. nggih. Pak Kapolsek, ini tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang. Mungkin Nggih. harapan dan atau mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita untuk sama-sama Niki menjalin sinergitas begitu Pak Kapolsek untuk menjaga Harkamtibmas Niki. Jadi harapan kami mungkin dari kepolisian, khususnya Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, kepada seluruh masyarakat. Jadi kita tahu kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Jadi bagaimana peran kita untuk agar tidak ketemu antara niat dan kesempatan. Artinya mungkin kalau niat kita nggak terlalu bisa mencegah, tapi bagaimana kita menghilangkan kesempatan. Nah, jadi bagaimana menghilangkan kesempatan, salah satunya seperti yang diusulkan Pak Anggas tadi, kita aktif dalam siskamling, kemudian menaruh barang-barang juga kita harus aman itu. Kalau kita menaruh sepeda motor, kuncinya kita cantolkan, berarti kita memberikan kesempatan kepada orang. Sehingga orang yang sebelumnya nggak ada niat untuk mencuri, begitu melihat ada kesempatan seperti itu, timbul niat, terjadilah. Ya, mari kita sama-sama dengan bersama kita kuat dalam menjaga keamanan wilayah. Baik, terima kasih banyak Kapolsek Celukan Bawang AKP Gede Sediana Esos. Bagaimana menjalin sinergitas dalam menjaga Harkamtibmas wilayah Polsek KP Celukan Bawang. Semoga ini juga menjadi perhatian kita bersama begitu nggih. Kita solid bersama untuk menjaga Harkamtibmas karena ini bukan hanya tugas kepolisian, tugas kita bersama pendengar. Apapun sekecil apapun mungkin ada hal-hal yang mencurigakan atau apapun yang Anda khawatirkan gitu, segera laporkan. Apalagi sekarang kepolisian sudah ada call cepatnya ya, Pak Kapolsek ya. 110-nya. Bebas pulsa lagi itu. Langsung cepat dan langsung ke pusat. Jadi, langsung ditanggapi begitu. Jadi 110 itu kalau sudah menelpon akan tersambung ke Polres. Oke. Di SPKD Polres. Nah, SPKD Polres ini akan melihat, di sana udah kelihatan siapa yang menelpon, posisinya di mana. Akan kelihatan, yang penting dia sudah terekam EKTP. Jadi sudah kelihatan, tidak bisa main-main sekarang bohong-bohongan. Nah, dari Polres ini akan melihat ini pelapornya di mana, Kalau itu di tinggal-tinggal ya, pasti Polsek Celukan Bawang ada laporan dari masyarakat terkait ini, silakan lanjuti ya. Dari Polsek langsung menindaklanjuti. Tuh, sudah langsung sebenarnya berbagai hal yang sudah dilakukan kepolisian. Jadi mari kita dukung bersama begitu nggih. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolsek. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga terima kasih atensinya. Tadi yang sudah ikut bergabung, enten Pak Anggas, enten Pak Astawe di Bungkulan dan Pak Gusti niki di Tinggal-Tinggal dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami akhiri dialog Hebal Keken pagi ini. Saya Hedi Batalia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.